Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Integration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Nah, karena banyak yang request untuk Kusama, kita akan bahas hari ini ya Kusama dan sekaligus Polkadot. Ini adalah dua saudara teman-teman. Jadi project ini dibikin oleh orang yang sama, Gavin Wood dan kawan-kawan. Tentunya developer ini punya tujuan tersendiri terkait dengan dua project ini. Polkadot itu diciptakan untuk yang namanya multi-chain atau parachain yang mereka sebut ya, teman-teman. Jadi tujuan dari Polkadot sendiri adalah untuk menghubungkan banyak blockchain sekaligus. Jadi Polkadot ini bisa dibilang sebagai jembatan penghubung antar blockchain. Miriplah seperti Cosmos. Ya, project dari Cosmos juga kurang lebih mirip, punya spirit yang sama dengan Polkadot. Sementara Kusama itu terlahir sebagai project uji coba dari Polkadot. Maksudnya gimana? Maksudnya Kusama itu diciptakan memang untuk semacam project uji coba. Ya, ketika Polkadot pengen upgrade sesuatu apapun itu, maka dia akan dicoba dulu, dites dulu di blockchain milik Kusama. Kalau itu work, itu bagus, tidak menimbulkan impact negatif, maka akan diterapkan di Polkadot. Kalau itu gagal, maka akan di-upgrade teman-teman, dan tentunya Kusama selalu mendapatkan fitur-fitur terbaru, sekaligus mendapatkan potensi resiko yang lebih besar daripada Polkadot sendiri. Makanya secara pergerakan Kusama cenderung lebih volatile daripada Polkadot ya. Jadi teman-teman, itu sekilas aja untuk pendahuluan. Kita akan mulai ke pembahasannya dulu. Jadi Polkadot hari ini diperdagangkan di kisaran level 114. Ya, Rp114.500. Marketnya mengalami penurunan volume yang lumayan, 16%, dengan penurunan harga kurang dari 1%. Narasi terdekat atau yang paling baru dari Polkadot sih sebenarnya adalah upgrade Polkadot 2.0, yang mana beritanya itu awal kali dicetuskan di Juni 2023 oleh founder mereka Gavin Wood, dengan tujuan ya untuk meningkatkan sistem, memperbarui sistem dan juga efisiensi dari jaringan Polkadot sendiri supaya adopsinya bisa lebih besar, lebih banyak aplikasi yang bisa running, kemudian kecepatan lebih bagus teman-teman, dan juga punya fleksibilitas. Itu adalah tujuan awalnya, dan sekarang mereka sedang melakukan upgrade kecil guna untuk mencapai tujuan Polkadot 2.0. Terakhir aku lihat sih upgrade-nya sudah sampai di Polkadot 1.6. Artinya dia akan upgrade berikutnya 1.7, 1.8, 1.9 sampai akhirnya 2.0 atau 2.0. Maka ini masih dalam tahap perbaruan teman-teman, setelah kemarin menyelesaikan upgrade Polkadot 1.5.0. Jadi ini lagi tahap 0,4 lagi teman-teman, baru kita bisa menemukan atau mendapatkan dari upgrade Polkadot 2.0. Dan karena developernya masih bekerja ya, kita lihat aja narasi-narasi yang ada pada Polkadot belakangan. Yang pertama, kondisi dari market Polkadot saat ini bisa dibilang cukup menarik lah teman-teman. Sebenarnya sih ada beberapa narasi-narasi yang juga bisa dibilang merupakan narasi yang positif, terutama kalau kita mau flashback lagi teman-teman ke kuartal keempat 2023, di mana jaringan Polkadot itu mengalami tren kenaikan. Jadi ada peningkatan gitu dari jumlah aktivitas yang ada di jaringan Polkadot. Ya, kalau kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya atau kuartal sebelumnya, di kuartal kedua dan ketiga justru lebih bagus di kuartal keempat, teman-teman. Yang berarti adalah aktivitas dari Polkadot ini semakin lama semakin banyak. Itu berarti banyak juga mereka-mereka developer yang percaya sama jaringan Polkadot, dan ini tentunya baik. Juga dilihat dari staking reward yang diberikan, Polkadot justru mengalami tren kenaikan. Ya, selain karena memang tujuannya untuk menarik lebih banyak staker untuk jaringan dari Polkadot supaya jaringannya lebih aman, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang menjadi narasi yang cukup bagus lah untuk ekosistem dari Polkadot. Selain itu, ada aplikasi social network bernama MiWay yang sukses mendapatkan sekitar 500.000 active user on-chain. Jadi ini adalah semacam migrasi dari aplikasi sosial media yang sifatnya Web2, yang sifatnya centralized, menjadi Web3, yang sifatnya decentralized. Dan tentunya ini merupakan disrupsi
perubahan arah ke zaman decentralized atau Web3. Dan kebetulan project dari Miwei ini running di jaringan Polkadot Parachain. Berarti ini bisa dibilang merupakan sebuah sinyal bagus, teman-teman. Kemudian di Twitter sebenarnya Polkadot ada banyak ngasih berita, cuman berita-berita yang disampaikan menurut saya hanya berita-berita di permukaan. Saya sendiri belum dapat berita-berita yang lebih lebih bisa dibilang menjadi narasi yang benar-benar bikin harga Polkadot bakalan melesat. Overall sih ada peningkatan jumlah staking, kemudian aktivitas di jaringannya meningkat, ya semacam itulah berita-beritanya teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari ciri khas dari Polkadot, memang mereka nggak terlalu terbuka. Dalam artian mereka nggak terlalu update lah untuk apa yang mereka sedang kerjakan, tapi developernya lebih banyak bekerja di belakang layar gitu dibandingkan mereka untuk gembar-gembor ini dan itu, teman-teman. Makanya bagi kaum yang suka FOMO, yang suka nyari koin-koin hype, biasanya Polkadot tidak masuk kriteria, dan yang masuk ke proyek-proyek ini adalah proyek-proyek atau orang-orang yang memang mencari semacam proyek yang bisa dibilang punya kedalaman fundamental yang kuat. Itu kalau dari Kusama sendiri ya, harga Kusama itu ada di 649.000 teman-teman. Kurang lebih juga sama, volume perdagangannya menurun, tapi menurun tipis dengan penurunan harga sekitar 1,2%. Jadi Kusama ini jauh lebih volatile daripada Polkadot, karena memang fungsinya dia adalah sebagai blockchain uji coba, teman-teman. Itu dari founder, aku perhatikan sih dari Polkadot sendiri, Gavin Wood nggak terlalu aktif ya di 2023 terakhir tweetnya. Dan ini adalah Bill Leben adalah salah satu bisa dibilang developer daripada project Web3 Polkadot ya, Web3 Foundation. Itu dia cukup aktif di Twitter, dan syukurnya kita bisa dapat update-update terbaru tentang project yang dilakukan oleh Polkadot. Salah satunya adalah rilis Polkadot 1.6. Ini sifatnya sangat-sangat teknis. Ya, ini ya kode-kode node seperti ini teman-teman, yang memang merupakan semacam step by step sebelum nanti Polkadot bisa mencapai target yang mereka pengen bikin. Ya, jadi correct when I mention crowd loan, it's mean native crowd loan on relay chain. Jadi itu sih dari project dari Polkadot. Kita tunggu aja update berikutnya, apakah upgrade mereka bakalan sukses atau tidak, teman-teman. Tapi yang pasti menurut saya untuk market 2024 ini narasinya kan positif ya. Bitcoin menjelang halving, kemudian Fed menjelang pivot. Jadi narasi-narasi tersebut bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus untuk harga kripto. Semoga sih nggak ada FUD yang berlebih sehingga menyebabkan bull run ditunda. Teman-teman, mari kita cek dia gimana pergerakan harganya ya. Kita akan lihat dulu dari pergerakan market utama, yaitu Bitcoin, yang mana Bitcoin masih dalam posisi strong mempertahankan harganya di dekat 43.000. Ya, BTC dominance masih ambigu setelah penurunan yang cukup dalam. Bitcoin dominance belum menentukan kemana arah selanjutnya. Pun untuk altcoin, Polkadot juga masih cenderung stabil, teman-teman. Saat ini Polkadot lagi berada di area resistance atau support ya, di Fibo 61,8, yaitu di kisaran $7,2. Polkadot bisa dibilang posisinya belum aman untuk sekarang ini, masih ada potensial untuk koreksi ke level $6,5. Jadi waspada, let's say kalau ada sedikit guncangan terhadap market crypto, Polkadot masih berpeluang untuk melanjutkan tren koreksi. Terlebih dia sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan terjadi sejak Oktober sampai Desember akhir kemarin. Kemudian juga dilihat dari volume perdagangan juga cenderung mengalami penurunan disertai dengan smart money yang turun. MACD juga memberikan indikasi tren masih cenderung korektif. Sementara dari time frame 4 jam, indikasinya masih cenderung koreksi, teman-teman. Dilihat dari volume perdagangan yang kecil, smart money yang kosong, dan MACD juga masih merah. Histobarnya masih merah, mengindikasikan kepada kita bahwa tren ini masih wait and see, sebenarnya menunggu kepastian dari pergerakan market selanjutnya. Itu sih buat teman-teman yang mau cicil ya, cicil-cicil aja di level support seperti di kisaran $7 atau di $6,5, atau mungkin bisa
turun di harga lebih bawah, $5 maybe, ya itu kesempatan buat teman-teman ambil barang untuk Polkadot. Lalu bagaimana dengan Kusama? Kusama dan Polkadot kurang lebih pergerakan chartnya mirip-mirip aja menurut saya. Cuman dari Kusama sendiri dia lebih volatile. Maksudnya volatile kalau Polkadot naik, Kusama biasanya naik lebih tinggi. Begitupun kalau Polkadot turun, Kusama biasanya turun lebih dalam. Jadi lebih tidak stabil artinya Kusama, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih dari segi volume perdagangan belakangan memang juga kurang lebih mirip ya. Sempat naik dan mencapai puncaknya di Desember tanggal 27 kemarin. Dan sekarang volume perdagangan dari Kusama cenderung korektif. Kusama diperdagangkan di kisaran Fibo 50%, di kisaran $40. Yang mana level support ini tampaknya masih akan berpotensi untuk digoyahkan kembali. Meskipun ini merupakan level support yang lumayan oke menurut saya. Cuman masih ada potensial teman-teman untuk digoyahkan. Area level support kuatnya untuk KSM yaitu di kisaran 28,61 dolar. Dari volume turun, smart money turun, MACD juga masih cenderung korektif. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, so far juga kurang lebih mirip-mirip aja. Smart money masih kecil, volume kecil, MACD masih histobar merah. Market masih wait and see, menunggu kepastian dari pasar. Untuk saat ini kayaknya lagi wait and see dulu teman-teman. Ya, jadi ya bulan bulan Januari ini market cenderung agak loyo, nggak seperti sepowerful kemarin ketika ETF Bitcoin menjelang di approve ya. Market benar-benar bagus. Sekarang setelah di approve justru marketnya cenderung loyo. Cuman ya itu teman-teman, Polkadot masih running projectnya, semoga upgrade volume 1.7 nanti bakalan diberitakan kembali sehingga mendekati upgrade 2.0 dan kita akan tunggu gimana pembaruan yang terjadi pada jaringan dari Polkadot ini. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing update-update berita terbaru tentang market crypto. Buat yang mau join boleh, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.